beliau ini ingin nambah modal. Nah, saya usahakan kalau ini sedang mengembangkan, jangan hutang. Tinggalkan hutang. Karena kalau kita ingin mengembangkan usaha, nggak boleh hutang. Karena hutang itu tidak kenal rugi. Perhatikan, hutang tidak kenal rugi. Dia tetap harus bayar sampai yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berani, masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin, ikhwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena satu detik ke depan kita tidak ada yang tahu apakah kita masih hidup, apakah kita masih bernyawa, apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah. Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Sekarang kita tahu nih, saya sudah sampaikan bahwa perbankan konvensional itu adalah riba. Siap nggak antum tinggal? Siap, insya Allah siap. Siap. Ketika antum siap, mudah-mudahan semua kendala yang antum rasakan saat ini itu akan segera dimudahkan oleh Allah. Jadi antum boleh masuk ke bank syariah mana saja, tafadhol. Yang mana antum sukai, insya Allah semua bank syariah itu mampu bila kita tahu ilmunya. Ya kan? Bila kita tahu ilmunya. Nah sekarang kondisi Mas Praja adalah berkeinginan. Beliau ini ingin nambah modal. Nah saya usahakan kalau ini sedang mengembangkan, jangan hutang. Tinggalkan hutang. Karena kalau kita ingin mengembangkan usaha, nggak boleh hutang. Karena hutang itu tidak kenal rugi. Perhatikan, hutang tidak kenal rugi. Dia tetap harus bayar sampai yaumil qiyamah. Padahal usaha itu bisa untung, bisa rugi. Maka apa akad yang tepat? Akad yang tepat kalau tidak musyarakah mudharabah. Kalau tidak musyarakah mudharabah. Musyarakah ya, yang kongsi. tadi. Artinya Mas Praja punya modal. Ya. Cuman nggak cukup. Ya. Nggak sampai 100%. Nah, itu kita kongsi. Nah, untung berbagi sesuai nisbah yang disepakati, rugi berbagi sesuai porsi modal yang ditempatkan. Artinya apa? Contoh, misal kalau kita dalam omong-omong tadi, modal 3 miliar. Ya. Mas punya sekitar 2,1 misalnya. Itu kan 70% artinya Mas punya. Iya. Artinya butuh 900 misalnya. Iya. 30% dari bank syariah. Ini gunanya ketika terjadi kerugian, bank syariah menanggung 30%, Mas menanggung 70%. Sesuai modal yang ditempatkan. Kerugiannya kalau rugi. Jadi kalau kita membuat prospeknya rugi, bank nggak mau. Iya kan? Iya. Nggak mau, ngapain dia masuk invest pada usaha yang rugi. Tapi kan pasti kita akan buat proposalnya itu adalah untung kan? Iya. Berapa untungnya gitu kan? Dari modal 3M kita bisa untung setiap bulan misalkan 100 juta misalnya. Nah dari 100 juta ini kita berbagi. Berapa mau dikasih ke saya? Sebagai bank misalnya. Kalau rugi, bank siap nanggung 30%. Antum 70 karena modalnya 30, 70. Nah ketika untung, mau kasih bank berapa? Itu negosiasi. Mau kasih berapa? Misal contohnya untungnya 100 juta gitu. Iya. Mau kasih berapa? Tetap 30% ya. Tetap 30% ya. Masya Allah ya. Kayak gitu, sahabat MDK. Nih, kalau kita bawain konsep syariah, bank syariah bisa untungnya tinggi banget gitu loh. Padahal kan antum selain punya modal, antum punya keahlian. Bahkan cuma modal doang. Oh gitu. Iya. Jadi antum bisa ngomong kasih banknya, bank 10% aja, bank 5% aja. Boleh. Oh gitu. Iya. Tapi kalau dikasih 30, ya nggak nolak, maksudnya sedih banget gitu loh. Sebab Mas Prajanya ini yang menjalankan dan dia punya dana. Iya. Sedangkan bank hanya dana. Tentu porsi kinerjanya banyak kan? Nih. Gitu. Ya, jadi ini gunanya. Jadi dengan begini
itu usahanya akan makin bagus. Iya. Nah, kalau emas nanti sudah sangat dipercaya, bisa berubah. Emas 0 rupiah. Bank 100%. Modalnya. Modal. Ketika rugi, banknya siap nanggung 100% loh. Tapi kalau sudah sangat dipercaya, mungkin pengembangan buat Bagus, lagi ya. cabang lain kan, itu modal bisa 100%. Tanpa modal dia. Tanpa modal, karena sudah punya keahlian. Ini harusnya bank itu dia mulai mungkin dari awal untuk kenal dulu murabahah dulu. Dan walaupun nanti modal 100% bank, Heeh. keuntungan tadi tetap negosiasi. Bisa negosiasi. Ya. Bisa negosiasi. Enak kan? Karena apa? Antum juga berpikir bank itu berani nanggung rugi karena dia tahu usaha dari Mas Prajani untung. Dan prospeknya bagus. Prospeknya bagus. Kalau misalnya nggak untung atau nggak prospek, nggak mau. Jangan disalahkan bank, maunya asal enggak. Orang usaha itu memang harus melihat keuntungan. Iya. Tapi resiko dia harus siap. Iya. Al-kharaj bid-daman. Jadi kalau kita mau siap untung harus siap rugi. Itulah usaha. Iya. Usaha itu sudah menentukan, akhir itu adalah Allah. Maka ini pentingnya itu tadi. Makanya bank syariah yang bisa melakukan ini. Bank ribawi nggak bisa. Bank ribawi akadnya itu cuma hutang. Kalau untuk yang murabahah itu gimana? Kalau murabahah, bank harus punya barangnya dulu. Bank yang beli barang. Bank punya barang Ya. dulu. Ini kan banyak masyarakat katakan bank nggak mungkin bisa beli. Padahal Padahal bank harus beli. Harus punya barangnya dulu. aturannya pun begitu Aturan murabahah. begitu sesuai fatwa DSN nomor 4 tahun 2000. Pasal pertama ayat 4. Bank itu membeli dulu. Jadi ketika bank sudah punya barangnya, baru dia boleh menjual kepada masyarakat. Jadi masyarakat itu kalau akad murabahah dia dapat barang. Masyarakat dong. Bayarnya nyicil Di bank ya. di bank. Tapi bank dia harus beli dulu, bayarnya bisa kontan, bisa tunda. Ke pihak produsen itu. Lihat produsen. Ketika dia sudah punya barang dia boleh jual. Makanya misalnya Ustaz Yasin dia produsen. Karena bilang, Ustaz, gue beli ya. Ya. Tapi sepekan lagi gue bayar. Ya. Boleh. Kan Ini udah jadi milik saya. sepakatan. Sudah sampai saya bisa jual nih. Ya. Walaupun saya belum bayar. Ya. Kan di tengah umat, wah bank itu bohong-bohongan. Enggak, ini syariat. Terus ada lagi yang dikatakan bank itu pakai wakalah. Wakalah itu syariat Islam loh. Ketika bank nggak mampu misalnya. Ya. Nah, ini boleh diwakilkan. Maka dia boleh melakukan akad wakalah kepada nasabahnya. Kalau nasabahnya mau. Ya kan? Artinya nasabah kita mengerjakan itu, dia menjadi pembantu daripada bank syariah. Mewakilkan bank syariah. Maka nasabah itu harus menyampaikan kepada orang yang menjual, saya ini mewakili bank syariah. Jangan bilang ini uang saya. Karena Anda jadi wakil. Ya. Nah, ketika Anda sudah membeli, barangnya dapat, serahkan ke bank syariah. Itu fatwa DSN-nya nomor 10. Yang diserahkan apa barangnya? Barangnya. Kalau kondisi seperti saya, kedelai itu, Iya. Makanya ketika antum jadi wakil kalau akadnya murabahah ya, antum jadi dikasih kuasa gitu kan sama bank syariah, antum dikasih uang sama bank untuk beli. Barang dapat. Barang dapat, itu masih milik bank loh. ya. Antum harus serahkan ke bank. Ini yang sudah dikuasakan ini. Ini barangnya. bentuknya. Barangnya, Iya dong. Jadi apanya? semisal kasus saya kedelai, Iya. 60 ton 720 juta Iya. itu, saya bawa. Orang bank datang ke dia aja, Bisa, ke gudang. Bisa, untuk Serah terima. ya. Bukan you ke bawah itu ke parkiran bank. Itu kan kebanyakan ya. Nah, nanti kan dipindahkan tuh lokasinya. Jadi milik bank. Nah, setelah jadi milik bank itu baru bisa akad sama antum. Nah, makanya kalau itu kan kadang-kadang terjadi subat kalau kita nggak tahu. Makanya sebenarnya antum ini butuh modal. Iya. Supaya lebih aman. Jadi Iya. kalau butuh modal itu kan bisa antum dapat uang.
Jadi jangan murabahah, jangan. Kalau murabahah itu tadi resikonya. Ya, dia wakalah aja. Apa tadi? Bukan. Selalu pakai murabahah, antum ketika antum nggak ada bayaran, nggak ada ini, antum tetap harus bayar ke bank. Kan padahal nih pembayarannya ada yang tertunda, ada ini kan. Nah, antum bisa nanti namanya jelek di bank lu, padahal bukan antum. Jadi murabahah nggak cocok, nggak pas ya. Nggak pas. Karena antum tadi cara pembayaran daripada yang beli ke antum itu kan ada yang tertunda. Iya. Iya kan? Iya, Nah, cocok di musyarakah sepanjang hitungan oleh orang bank syariah ini menutupi dalam SOP dia. Karena bank syariah itu lembaga cari untung. Kalau dalam perhitungan dia masih untung, antum tetap dia akan dibantu. Tapi kalau rugi, nggak mungkin dia akan ikut. Bahkan kalau meningkat tadi dibantu 100%. Bisa 100%. Kalau antum betul-betul orangnya amanah. Ya. Karena untuk jadi mudarobah itu dia harus jujur, amanah, istiqomah. Istiqomah ini dalam bayarannya ya. Jangan hari ini bayar, besok enggak gitu kan. Kayak istiqomah gitu. Jadi artinya bagi masyarakat yang tahu apakah dia muslim, ya muslim ini bisa orang mukmin, bisa orang munafik atau orang kafir yang bukan dari seorang muslim gitu ya, bukan. Jadi dia masih menolak syariat Islam. Tapi mereka ini bisa jadi nasabah bank syariah. Bisa ya. Jadi Karena muamalah soalnya bebas kalau Jadi muamalah. bank syariah ini untuk semua manusia. Karena syariat agama Islam itu untuk semua manusia. Jadi kita jangan jadi Tuhan menghukumin orang. Mana tahu dengan muamalah yang bagus dia bisa menerima syariat Islam. Jadi tidak dengan murah tadi. Kalau ini konsep beliau ini dari informasi bahwa kedelai itu nanti sudah jadi dijual, kan yang belinya itu kan tidak langsung kontan bayarnya kan? Nah, ini kan resiko kalau dia pakai murabahah. Murabahah itu ada orang bayar atau tidak bayar, dia harus bayar. Berarti cocoknya pakai musyarakah. Musyarakah. Karena itu punya usaha, keahlian dan modal. Nah, tinggal tergantung buatnya nanti. Berapa yang dapatkan gitu. Artinya Pak Dwi atau Abu Muhammad siap nanti mendampingi Mas Praja ya? Kalau dibutuhkan. Kan selama ini kan orang butuhnya kan penasihatnya penasihat hukum. Jarang mau jadi penasihat bisnis. Nah, ini kalau mau jadi penasihat bisnis itu tadi. Antum harus tutup semua rekening yang ada di bank ribawi. Kalau minta Anda jadi penasihatnya, Anda nggak izinkan sama sekali. Sebagai kita seorang muslim punya rekening di tempat riba. Karena saat ini di seluruh kota sudah ada bank syariah. Jadi nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Untuk tidak ke bank syariah. Apapun yang antum inginkan bisa di sana. Dan saya bukan orang bank loh. Saya masyarakat biasa. Tapi kenikmatan saya berhubungan dengan bank syariah itu yang ingin saya sampaikan. Dan buktikan. Buktikan kepada umat bahwa kalau dulu saya ngomong itu karena saya pegawai. Saat ini enggak loh. Enggak ada sama sekali kita berhubungan dengan bank syariah yang saya namanya itu kalau endorse. Di endorse. Karena tidak ada endorsement dari bank syariah. Bank manapun ya. Karena saya ingin mengajak orang itu takut dengan azab Allah dan mencari ridha Allah. Mengajak untuk ke bank syariah. Nah, makanya di bank syariah ketika antum ketemu belum ada sesuai atau masih ada kendala syariahnya, disitulah butuhnya penasihat bisnis. Bahwa orang bank syariah harus melakukan ini, melakukan ini. Dan itu semua sudah dilindungi undang-undang, sudah dilindungi oleh fatwa, oleh OJK, semuanya bisa di-cover. Dan inilah salah satu keuntungan bagi umat Islam di Indonesia. Difasilitasi oleh negara untuk kita bisa menjalankan Islam secara kafah. Gitu, Bang.